كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري فلهذا سري أدعو في يساري وعساري فلهذا سري أدعو في يساري وعساري. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi bi'ulumi fid darain amin fi kitabihi hawla al-ihtifal bi Maulidin Nabawi ila an qala al-thalithatu annana la naqulu bi anna al-ihtifal bil maulid al-madhkur fi lailatin makhsusah. Kemarin dijelaskan bahwa perkara-perkara poin-poin atau yang berhubungan dengan maulid. Kenapa kita merayakan maulid? Pertama karena kita bungah rasa syukur kita atas lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ihtifal adalah mendengarkan sejarah sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. It'amut ta'am dan ikramul fuqara. Sekarang yang ketiga, ats-tsalitsatu utawi kang kaping 3 minal masail al-atiyah iku ats-tsalitsatu te kaping 3 iku annana setuhune kita la naqulu orang ucap kita orang ucap bi anal ihtifala kelawan setuhune ngerayakan bil maulidi kelawan maulid al mazkuri kang wis disebut iku fi lailatin ing dalem wengi makhsusatin kang ditentuaken wa alal kaifiyati lan ing atase cara al ma'hudati kang yang dikenal ladena monggoeh kita. Jadi kita nggawe maulid, merayakan ihtifal maulid, perayaan maulid itu kita tidak menentukan hari-harinya. Maulid kudu dina kiye, kudu malam kiye. Enggak. Kita tidak menentukan itu. Dan bahkan caranya pun kita tidak menentukan. Maulid harus berjanji, maulid harus tiba, enggak ada itu. Maulid harus Sibtudurah, enggak. Maulid harus burdah dan sebagainya. Terserah. Kita tidak menentukan hari, tidak menentukan malamnya, kita juga tidak menentukan cara-caranya mau bagaimana. Kita tidak menentukan hal-hal yang seperti itu. Mimma sang berkon nasut kang nas ali ngatese ma opo asyariatu syariat sorohatan kelawan pertelo kama huwa kama perkara kang utama iku asyanu tingkah fi sholatin dalam salat wasamilan puasa wa ghairi malan liyane salat lan puasa. Jadi kita tidak menentukan acara maulid dengan
malam tertentu atau dengan cara yang tertentu terus disamakan dengan apa yang sudah dinas oleh syariat seperti sholat puasa, enggak. Kalau sholat puasa kan sudah ada nas dan cara-caranya, waktunya sudah ditentukan semua, dan kita tidak mengatakan seperti itu. Kita tidak menjadikan maulid itu seperti nas sebagaimana syariatnya. Illa annahu angin sedune kelakuan laisa ora ono fiha ing dalam syariat apa ma perkara yang menaukannya ka apa ma min dalika sange mengkono-kono ihtifal. Tetapi walaupun perayaan maulid itu tidak ada nas dari syariat yang jelas sebagaimana jelasnya sholat dan puasa dalam syariat, maulid tidak ada, tetapi perayaan maulid tidak dilarang oleh syariat. Syariat tidak melarang adanya perayaan maulid itu. Alasannya apa? Li'anal istima'a. Kenapa di syariat tidak ada pelarangan? Li'anal istima'a karena sedune kumpul ala dzikrillah. Ingat saya zikir mari Gusti Allah wassalati lan maca salat wassalam ala Rasulillah, ingat saya utusannya Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa nahwi dzalika lan umpamane mengkono-mengkono zikrillah wa salatu wassalam ala Rasulillah iku min wujuhil khair, saking arah-arah perkara kebagusan. Ya karena zikir kepada Allah, bersolat kepada kanjeng Nabi itu adalah sesuatu yang baik, dan sesuatu yang baik tidak ditentukan tempat, hari, dan waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah hanya memerintahkan kita untuk berbuat baik, berzikir kepada Allah. Tidak ada kalau kamu berzikir harus malam Jumat atau harus ini nggak ada. Bebas waktunya. Lah, maulid isinya ya seperti itu, zikir kepada Allah, sholawat salam kepada Rasulullah. Kan bebas, enggak, kita nggak menentukan waktu, enggak. Ora kudu siki dan sebagainya. Mimma sang perkara yang bahi kang sayuki apa yang baik kang sayuki apa iktinau apa jenenge merhatiaken bi iklan ma kula amkan selagine kongan sapa wong. Jadi melakukan sebuah kebaikan itu adalah sesuatu yang harus kita jaga semampu kita. Dan Maulid Nabawi lebih-lebih gitu loh. Lebih-lebih harus kita perhatikan lagi untuk masalah Maulid Nabawi. Karena apa? Karena ini loh lahirnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biar orang tahu dengan nabinya, biar orang tahu dengan hari kelahirannya, orang tahu dengan sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tidak ditentukan waktu, tidak ditentukan hari, jam atau malamnya atau cara-caranya ditentukan. La siyama luwe-luwe fi syahril maulidi, dalam bulan lahir kanjeng Nabi. Tapi kalau maulidan itu dilakukan di bulan kelahirannya, itu lebih harus diperhatikan karena suasana atau waktu timingnya pas gitu loh. Tapi misalkan di lain bulan maulid, ya nggak masalah kita merayakan maulid Nabi. Nah kalau di bulan maulid itu lebih harus digalakkan lagi, li'annada ya karena sedune wong sing ajak fi indal maulid iku aqwa, luwih kuat nek kembali nas maring ngadepi menungso wa istimaihim lan atau maring nerima menungso wa istimaihim lan kumpul nas wa syuri lan perasaan nas al-fayyadi kang menggebu-gebu birtiba di zaman kelawan hubungannya zaman mongso ba'di hirban sebagian zaman bi ba'din wa yadzakarun moko padha ngelingaken sapa ad-da'i
al-madhiya ing perkara kang wis lewat, wa bil hadri lan perkara kang teka, wa intaqiluna lan padha nukil sapa nas min nasyahid saya wong kang hadir ilal ghaib maring wong sing ora hadir. Jadi nanti akan sambung menyambung diceritakan, ini cerita Kanjeng Nabi seperti ini dan sebagainya. Di maulid acaranya seperti ini dan sebagainya. Jadi tartib ada tartib lah, ada tartib. Ya misalkan kalau kita lagi bulan Ramadan, ya kita menerangkan tentang fadilah bulan Ramadan, keistimewaan Ramadan, apa itu bulan Ramadan, apa yang terjadi di bulan Ramadan, keutamaan Ramadan, keutamaan puasa Ramadan. Nanti ketika Syawal ya kita terangkan tentang Syawal, tentang hal bihala, tentang hari raya, tentang fitri. Bulan Haji menerangkan tentang ibadah haji, cerita ibadah haji dan sebagainya. Nanti bulan Muharram menerangkan tentang ceritanya Nabi Musa dan sebagainya, cerita 10 Muharram, anak yatim itu. Terus nanti bulan Maulid Nabi, kata mulut, seperti awal juga akhir Rajab, Isra Mi'raj, Sya'ban nanti dan sebagainya. Jadi runtut dengan bulannya masing-masing. Jadi begitu ya, kita maulid adalah zikrullah wassalatu wassalamu ala rasulillah, dan itu adalah hal-hal yang bagus, tidak dilarang oleh syariat, walaupun syariat tidak menentukan secara eksplisit tentang perayaan maulid. Artinya syariat tidak menentukan maulid harus malam ini, maulid harus seperti ini, nggak ada. Seperti apa, orang kayak sholat, maksudnya sholat kan harus ditentukan, sholat kudu zuhur jam 9, rakaatnya 4, salame ping 1, tahiyatnya ping 2, ini kan ditentukan lah. Kalau maulid nggak ada, tapi orang dilarang. Ar-rabiatu ta kaping 4 iku anna hadhil istima'ati stuna ikilah kumpul-kumpul hiya ya istima'at iku wasilatun. Ya ta istima'at iku wasilatun, dadi wasilah kubro kang gedhe. Lidakwati maring aja-aja ilallah ta'ala, maring Allah subhanahu wa ta'ala. Kumpul-kumpul maulid ini adalah wasilah yang sangat besar untuk kita mengajak orang bertakwa kepada Allah, menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yautawi istima'at iku fursatun, jadi kesempatan zahabiyatun kang bangsa emas atau kesempatan emas, kesempatan yang edi, yang baik kang sayugyo apa ala tafuta ingin to ora ngepot apa fursah. Jangan sampai kita tertinggal dalam kesempatan maulid Nabi. Kita ajak semua orang untuk bertakwa kepada Allah, jangan sampai kita tidak melakukannya. Balik wajib ala doa dengan para pendakwah wal ulama ilan ulama ayu dzakiru ingin to padha ngelingaken sebab doa wal ulama al ummat ngelingno al ummat ing umat dielingno karo sapa, dielingno bin nabi sallallahu alaihi wasallam, diingatkan mereka akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai umat ini lupa dengan nabinya. Dielingno karo Kanjeng Nabi tentang apa? Tentang akhlaknya, bi akhlaqihi, kelawan akhlaknya Kanjeng Nabi. Kita tahu semua akhlaknya Kanjeng Nabi dalam kitab-kitab apa itu berjanji ya ada, dalam tibai ada. Akhlaknya Kanjeng Nabi itu kalau yang berjanji yang di terakhir itu ya, kana sallallahu alaihi wasallam syadidul haya'i wat tawadu. Orang Nabi itu orang yang malu dan tawadu. Bahkan didawuhkan
karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyaddu hayaan minal adzra'i fi hujriha. Ana dawuh Kanjeng Nabi itu sifat pemalune ngelebihi malune gadis pingitan yang ada di dalam kamar. Itu Kanjeng Nabi. Duwe rasa isin yang banget. Itu akhlaknya Kanjeng Nabi, syadidul haya wa tawadu, beliau tawadu. Bahkan di dalam tiba itu diterangkan khuluquhul Quran wa shimatuhul ghufran yansahu lil insan wa yafsahu lil fil ihsan yansahu lil insan wa yafsahu lil ihsan. Tiba itu akhlaknya Nabi Quran. Ketika beliau ora suka karo wong angger dewek misuh-misuh ono kakeane ono BANG sehat dan sebagainya atau apalah. Ini kalau Kanjeng Nabi simatul ghufran malah Allahumma ighfir lahum fa innahum la ya'lamun. Ketika Kanjeng Nabi disakiti oleh orang lain, Kanjeng Nabi hanya berkata Allahumma ighfir lahum fa innahum la ya'lamun. Allahumma ya Allah, ampunilah mereka, sesungguhnya mereka tidak tahu atau belum tahu. Simatul ghufran. Wah, jadi akhlaknya Quran, simatul ghufran. Beliau yang sahulil insan, menasihati manusia. Menasihati manusia supaya ya jenenge menasihati, memberi hal-hal yang baik kepada manusia. Ini kan pekerjaan santri. Karena apa? Karena as-santri warasatul ulama, wal ulama warasatul anbiya. Santri pewaris para ulama, dan ulama para nabi. Itu seorang santri ya harus bisa meniru akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa menasihati, bisa yafsahul ihsan. Yafsahul ihsan itu menyebarkan kebaikan. Ya. Dan juga bisa jangan membuat orang untuk saling berperang dan sebagainya. Itu akhlaknya Nabi. Wa adabihi lan adabi Kanjeng Nabi. Terangkan semuanya kepada masyarakat, kepada umat. Ini loh Kanjeng Nabi seperti ini. Mung kadang umate sing ya ana bae umat sing anu lho iku kan Kanjeng Nabi. Kaya gue ya patut wong Kanjeng Nabi. Kadang wong ana biasa kaya gue. Lho masalah puasa Ramadan. Be ana wong sing kaya ngono ya mungkin ya dolanan apa-apalah. Jadi anak Pak Ocing itu anak puasa. Padahal masih kelas TK. Masih kelas TK puasa. Dada kan dolan maring dolan karo bapane kuwi karo Pak Ocing. Terus digawe maring pinggir kali. Nah kan ketemu wong terus ditakoni, "Ki anake puasa apa ora?" "Oh iya puasa ya." Nah, wong iku jawab, "Apa kuli ngomong maning?" "Oh ya patut. Anu perak masjid." Jadi anu perak masjid dadi puasa ya patut. Ya ujar-ujare anggere ado masjid terus puasa ora patut apa kepriwe. Jadi kita sampaikan kepada masyarakat, kepada umat, akhlaknya Rasulullah. Dan jangan hanya disampaikan saja, tapi kita santri, sebagai santri juga memberi contoh gitu. Ojo nuranan akhlak Kanjeng Nabi seperti ini, tapi kita sendiri tidak seperti itu. Jenenge carkoni. Kita contohkan kepada masyarakat. Ini loh akhlaknya Kanjeng Nabi dengan tingkah laku kita. Ini loh adabnya Kanjeng Nabi. Wa ahwalihi lan piro tingkah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahwalnya Kanjeng Nabi itu dawuh afsus salam ala man laqaita. Ucapkanlah salam kepada siapapun yang kalian temui di jalan. Mula
di dalam apa ya, kitab berjanji ya Pak ya, kalau nggak salah itu kan ada itu di berjanji. Ya supaya orang salah berjanji lah, itu ada kata-kata apa namanya di akhir lah setelah ini. Karena Rasulullah SAW ya itulah masih terusan ya syadidul haya wa tawadu itu, wakana terakhir kan favoritnya sampean pada ya. Baroza sallallahu alaihi wasallam langsung wakana sallallahu alaihi wasallam syadidul haya wa tawadu, terus donga bagian rampung. Itu kan di bawahnya ada itu yabda'u man laqiyahu bisalam. Kanjeng Nabi itu selalu mengawali salam kepada orang yang dia temui. Kalau bisa kita contohkan baik sekali, dan Indonesia kayaknya belum begitu berlaku untuk masalah ini. Beda kalau di Mekah ya, kalau di Mekah itu kita dulu setiap ketemu orang pasti assalamualaikum, assalamualaikum, nah, mesti, karena Nabi dawuhnya seperti afsus salam, ucapkanlah salam. Makanya mengucapkan salam itu sunnah, menjawab salam hukumnya wajib. Menjawab salam wajib hukumnya, tapi kita menyampaikan salam itu sunnah. Tapi ganjar lebih gede. Mergo kita mengawalinya. Dan kanjeng Nabi ahwalnya itu yutilu sholat wa yaksuru al khutbah al jum'ah. Kalau hari Jumat sholatnya panjang, khutbahnya pendek. Itu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasirotilan sejarah kanjeng Nabi. Sejarah kanjeng Nabi kita ceritakan kepada masyarakat. Sejarah dalam peristiwa perang-perang beliau, mukjizat-mukjizat beliau terangkan. Kanjeng Nabi dalam kitab Simtud Durar itu diterangkan bahwa kanjeng Nabi itu bisa takfirul qalil, burul alil. Apalagi itu takfirul qalil itu barang sedikit tapi orang tong-tong, kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu diceritakan dalam kanjeng Nabi duwe daging ono pak makman mung sedikit tapi dijukuti atusan sahabat orang entong-entong. Nah, itu berarti kan barang sedikit jadi akeh. Mukjizat kanjeng Nabi. Terus bisa burul alil, mengobati orang yang terkena penyakit. Terus kanjeng Nabi itu mengucapkan salam kepada batu, terus batu ini jawab Waalaikumsalam. Wit diundang, wit korma diundang, wit witnya merek, barang witnya merek, terus ngucapno salam assalamualaikum ya Rasulullah. Ya, wit itu taat karo kanjeng Nabi. Waktu wae diucapi salam kanjeng Nabi, wit diundang taat, padahal wit itu benda mati. Lah kita umatnya benda hidup, kok ora taat, yo berarti kalah karo wit. Wong wit wae taat kok. Masa kita yang hidup malah nggak taat. Insyiqaqul qamar, terbelahnya rembulan, itu juga mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orangnya itu sumeh, dhihkuhut tabassum, tertawanya itu yo tabassum, guyune mesem, wajahnya berseri-seri, wajahnya itu wajah yang sangat menyenangkan. Ana wong arep curhat weruh kanjeng Nabi tok wajahe wis ilang, arep curhat apa susah ilang kabeh gara-gara wis weruh wajah kanjeng Nabi. Sing mone susah arep nemeni kanjeng Nabi arep cerita, nembe weruh wajah tok wis ilang kabeh, ilang susah, akhirnya kan ora cerita. Nah nek weruh sampean, weruh dhewek, tambah susah. Mergo pokok nukono rokok barang. Wong arep cerita karo kiyaine lagi ora ndek duit, rezekine mer lancar kepriwe, malah karo kiyaine kon nukono rokok. Wis tukono rokok. Aduh. Lagi ora ndek duit.
Allahu Akbar. Nah itu Masya Allah. Jadi kanjeng Nabi Muhammad SAW sangat sempurna sekali. Wa muamalatihi lan sarawungane kanjeng Nabi, wa ibadati lan ibadah kanjeng Nabi. Muamalahnya kanjeng Nabi jauh dengan kita semua. Kanjeng Nabi dalam bermuamalah beliau dawuh sesama dengan keluarganya, sesama istrinya. Beliau mengatakan, wong sing mulyakno bojone itu adalah sebaik-baik wong. Terus ada juga kanjeng Nabi, seserawungan kanjeng Nabi, yaitu yang sangat beliau tekankan adalah berbuat baik kepada orang yatim dan orang dengan istri, yatim dan istri. Makanya dawuh kanjeng Nabi, fattaqullaha fi dha'ifatain. Takutlah kepada Allah dalam urusannya dua orang yang lemah, yaitu siapa? Yatim dan perempuan. Waman ahsana ilaihima, barang siapa berbuat baik kepada mereka berdua, maka akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu apa namanya? Seperti itulah. Kita hak-haknya Allah itu haknya Allah itu. Kanjeng Nabi sampai ngendika masalah sing iku perempuan dan yatim harus kita jaga dengan baik-baik. Bahkan kanjeng Nabi dawuh al-mar'atu haqqi, ya. Haqqu zauj 'alal mar'ah iku haqqi. Seorang suami kepada perempuan itu haknya suami kepada perempuan itu haknya Allah. Apa haknya saya Muhammad. Dan barang siapa yang menyanyiakan hak saya, maka menyanyiakan haknya Allah. Dan barang siapa yang menyanyiakan haknya Allah, maka falyatabwa maqtahu minan nar, maka bersiap-siaplah untuk masuk neraka. Maka kita karena haknya suami kepada istri adalah haknya Rasulullah, maka kita harus penuhi. Kita harus menjaga istri-istri kita, menjaga keluarga kita dan sebagainya. Ibadah dihilang ibadah kanjeng Nabi, ibadah kanjeng Nabi kita terangkan kepada masyarakat. Beliau sholat nganti sikile abuh, nanti sikile abuh sholatnya. Padahal wis kena swarga nih, iku pengen ibadah masih seperti itu. Allahu Akbar. Jadi apa jenis kanjeng Nabi itu orangnya lemah lembut, tapi ketika hakullah disia-siakan, lam yakum ahadun lighadabih. Ketika hak-haknya Allah disia-siakan, maka tidak ada seorang pun yang bisa menghentikan marahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ketika Nabi itu dihina pribadinya, dihina ininya, Nabi nggak marah. Cuma ketika yang dihina syariatnya Allah, yang dihina hak-haknya Allah, maka tidak ada yang bisa menghentikan marahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus bisa membedakan itu, mana itu yang haknya Allah, mana yang itu hak pribadi dan sebagainya. Allah wa ayan sahulan yanto paling nasihat sapa ad-du'at wal ulama hum ingnas wa yarshuduna wa yarshuduhum lampu aweh pituduh sapa du'at wal ulama hum ingnas ila khairi mari kebagusan wal falahilan kesuksesan, kebahagiaan. Wa yuhadziruhum minal bala, lan mewanti-wanti sapa ulama hum ingnas minal bala saing bala wal bid'ah lan bid'ah wasyarr lan perkara elek wal fitnah lan fitnah. Wa inna nasduna kita iman selawase bi fadlillah kalan utamanya Allah lad'u ajak-ajak kita ila dzalika mari mengkono al khair wal falah wa ila akhirih wa nusyarikulan musyarakah kita fi dzalika dalam mengkono dzalik fi dzalika dalam mengkono ayan sahuhum ayarshuduhum dan seterusnya. Musyarik artinya mengikut bersama-sama. Wa naqulu ngucap kita lunas mari menungso laisa ora ono apa maksud tukang perkara kang disejo min hadil istima'at saking ikilah kumpul-kumpul iku mujarradul istima'at mligi kumpul-kumpul wal madhahir lan rame-rame. Ya, jadi kumpul-kumpul maulid bukan hanya kumpul-kumpul biasa, bal inna hadhi bala istuna ikilah
kumpul-kumpul iku wasilatun dadi wasilah syarifatun kang agung ila hoyatin maring tujuan syarifatin kang mulya wa yautai hoyah syarifah iku kada wa kada wa malam yastafid mongko wa man lan utai sapane wong lam yastafid kang ora ngala faedah sapa man sya'ane wiji-wiji didinihi maring agumane man fa wa mongko teman iku mahrum dialang-alangi min khairatil maulid saking kebagusan maulid asyarif. Jadi maulid, kumpul-kumpul maulid adalah wasilah yang mulia untuk tujuan yang mulia juga. Tujuannya apa? Tujuannya yang memuliakan kanjeng Nabi, menceritakan kanjeng Nabi tadi kan tujuan yang mulia. Berdakwah. Wah, dan barang siapa yang tidak bisa mengambil faedah, tidak bisa mengambil manfaatan dari tidak bisa mengambil faedah untuk agamanya, maka dia tidak akan bisa menerima kebaikan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus pokoknya maulid elek kabeh ora ana sing apik ngono. Jadi dia tidak bisa memberikan faedah untuk agamanya sendiri. Mergo maulid kabeh elek. Awal muhtafil bil maulid an-nabawi. Wong sing pertama kali merayakan maulid Nabi itu siapa? Insyaallah besok dilanjutkan. Ya ilahuna nasallallahu yuwaffiqana salihal a'mal wa yarzuqna rizqan hasanan katsira wa yaj'alana wa dzurriyatana min ibadikal salihin wa min ibadikal muttaqin wa min ibadikal mukhlisin hadana Allah wa iyyakum ajma'in wallahu yuwaffiquna lima yuridu wa assalamu alaikum